Selamat siang teman-teman, senang berjumpa kembali setelah 1 minggu tidak bersua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas studi kasus penggunaan aplikasi Real-Time Business Intelligence yang dilakukan oleh Continental Airlines. Kelompok kami terdiri dari Bapak Yosadi, Arki Septiana Alpita, Mas Budi Setiawan, Farhan Jaka Salman, Gabriela Ara Adventana, dan saya sendiri Rina Oktaviani. Kami akan membahas kasus ini dalam 3 tahap, yaitu pemaparan materi, penjelasan kasus Continental Airlines, dan diskusi panel. Untuk pemaparan materi, waktu dan layar diberikan kepada Mas Arki. Silakan Mas Arki. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi Data Visualization and Geographic System. Dalam materi ini, yang kita perlu ketahui adalah terkait Data Visualization and Learning, dilanjutkan ke Enterprise Data Mashups, kemudian Digital Dashboards, dan Geospatial Data and Geographic Information System atau GIS. Apabila kita lihat dari klasifikasinya, tools dan teknologi dalam materi ini dapat dibagi menjadi, yang pertama adalah Information Delivery, yaitu dashboard dan interactive reports. Kemudian data analytics, yaitu data visualization, data discovery, dan geospatial and GIS. Dan kemudian terakhir untuk data integration, yaitu ada data mashup dan GIS. Kita masuk ke data visualization and learning. Jadi fungsi data discovery ini adalah untuk menemukan hubungan yang tersembunyi dari suatu informasi melalui visualisasi yang ditampilkan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan tampilan visual, ringkasan data yang ditunjukkan ini memiliki tingkat penyerapan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan data secara statistik. Visualisasi yang ditampilkan ini dapat berupa diagram, grafik, garis waktu, peta geospasial, dan juga peta panas dengan tampilan yang interaktif dan fitur penelusuran yang mendalam untuk pemahaman data dan identifikasi pola suatu permasalahan. Nah, kesalahan yang sering terjadi biasanya adalah penafsiran visual dan analisa dari tiap-tiap pengguna yang bisa saja berbeda-beda. Selanjutnya adalah Enterprise Data Mashups. Jadi seperti yang dapat kita lihat pada bagian ini, Enterprise Data Mashup merupakan kombinasi data dari berbagai sistem bisnis dan eksternal. Dengan skema ini, biasanya data yang tersedia sifatnya adalah real-time, sehingga tidak harus bergantung pada pengolahan dari data warehouse. Jenis dari data mashup ini antara lain, yang pertama customer, untuk menyediakan data custom bagi sales untuk persiapan customer visit misalnya. Kemudian ada tipe logistik, untuk menunjukkan persediaan dalam grup berdasarkan kriteria yang spesifik sesuai kebutuhan. Kemudian ada human resource, untuk menunjukkan data pegawai seperti profil, gaji, rating, kegiatan, dan juga performance yang lain terkait pegawai yang ingin dilihat. Selanjutnya yaitu digital dashboard. Digital dashboard merupakan bentuk pelaporan secara digital yang dapat menunjukkan KPI, informasi operasional atau strategis dengan tampilan yang intuitif dan interaktif. Digital dashboard ini dirancang untuk menarik, menganalisis, dan menunjukkan data yang diperlukan secara otomatis dan aman, bisa dari enterprise system, cloud apps, data feeds, dan sumber yang lainnya, serta menunjukkan metrik yang diperlukan. Keuntungan dalam menggunakan digital dashboard ini yaitu yang pertama visibilitas, untuk meminimalisir atau mengeliminasi blind spots, yaitu ancaman maupun kesempatan yang dapat dideteksi dengan cepat. Kemudian perkembangan yang berkelanjutan. Dengan implementasi ini dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian single sign-on. Kegunaannya adalah untuk menghemat waktu dan juga tindakan usaha atau effort untuk mengakses sistem informasi corporate. Selanjutnya, deviasi perencanaan anggaran. Metrik-metrik bisa diatur untuk menunjukkan deviasi dari target yang telah ditentukan. Kemudian, akuntabilitas. Pekerja cenderung termotivasi apabila kinerjanya terpantau daripada tidak dipantau sama sekali. Selanjutnya yaitu Geospatial Data dan Geographic Information System. Geographic Information System atau GIS berfungsi untuk menangkap, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data geografis multidimensi yang juga disebut data geospasial. Untuk data geospasial ini misalnya, menunjukkan di mana sesuatu atau orang berada dan kemana mereka pergi. Dan ini ditunjukkan dengan data deskriptif, seperti apa keadaannya atau apa yang dilakukan oleh pelanggan. Aplikasi penerapannya yaitu
Yang pertama, mempelajari pengaruh populasi atau kedekatan dengan kompetitor terhadap penjualan. Kemudian mengidentifikasi demografi yang relevan, kedekatannya dengan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, transportasi umum, dan juga mungkin lokasi kompetitor untuk memilih opsi lokasi yang terbaik. Kemudian bagi perusahaan makanan dan produk konsumen dapat memetakan lokasi panggilan keluar yang memungkinkan ketertelusuran produk jika terjadi krisis atau penarikan kembali. Dan yang terakhir contohnya adalah analisa geografi target penjualan untuk mendukung target kunjungan pelanggan. Demikian adalah presentasi materi yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mendengar presentasi terkait studi kasus yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hari ini saya akan menjelaskan mengenai kasus Continental Airlines yang terjadi di Amerika Serikat. Kita mulai dari sejarah perkembangannya. Saya izin sketsakan sebentar. Continental Airlines didirikan oleh Walter Fournier dan Louis Muller dengan model pesawat single engine head pada 1934. Dalam perkembangannya, Continental Airlines mengalami kebangkitan terparah dalam 60 tahun anniversary of service-nya di tahun 1994. Continental Airlines berusaha memperbaiki keterpurukannya di tahun 1995 sampai 2004. Di tahun 2004, Continental Airlines berusaha mendapat awards maskapai dengan performa terbaik oleh SkyTeam. Di periode ini, ia masuk ke 5 besar perusahaan maskapai penerbangan terbaik di Amerika Serikat. Dengan kompetitornya adalah Delta, Northwest, United Airlines, and US Airways. Di tahun 2009, Continental Airlines bergabung dengan Star Alliance karena Continental Airlines ingin bergabung dengan United Airlines in mergers. Di tahun 2012, Continental Airlines menutup operasinya dan merger dengan United Airlines. Continental Airlines mengalami sekian banyak turbulensi dalam operasionalnya menjalani bisnis maskapai penerbangan. Dia mengalami 2 stage, yaitu stage number 1, dia bangkit dari keterpurukannya, dari worst menjadi maskapai penerbangan utama, performa utama, yaitu worst to first. Kemudian di stage kedua, Continental Airlines menjadi first to favorite, karena dia berusaha menjadi dari maskapai penerbangan performa utama, dia berusaha menjadi favorit, maskapai penerbangan favorit. Di stage number 1, yaitu worst to first, dia di periode 1994 hingga 1998, dia dipimpin oleh CEO Gordon Bethune yang menerapkan strategi bisnis dan operasional perubahan-perubahan terbaru. Sebelum tahun 1994, Continental Airlines ini tidak peduli terhadap data-data yang dimiliki. Dia mengalihdayakan sistem operasionalnya, data-datanya ke pihak ketiga, seperti reservasi, kemudian payroll, billing, dan sebagainya, dia alihdayakan atau dia outsourcing ke pihak ketiga. Ketika tahun 1994, Gordon Bethune masuk sebagai CEO Continental Airlines, dia sadar bahwa data adalah komponen utama yang penting untuk mengubah strategi bisnis Continental Airlines menjadi lebih baik. Nah, antara lain strategi bisnis yang ia terapkan adalah nomor 1, dia meluncurkan data warehousing pada bulan Juni 1994. Nah, di data warehousing ini dia bangun dari tahun 1994 sampai 1994. Banyak sekali kegunaan dari data warehousing ini, antara lain sebagai pricing, kemudian sebagai revenue management, dan mengintegrasikan departemen-departemen yang ada di Continental Airlines. Kedua adalah restrukturisasi departemen dan operasional. Ketika Gordon Bethune masuk, dia menerapkan sistem bonus kepada manajemen berdasarkan kinerjanya. Jadi manajemen ini akan terpacu untuk menerapkan kinerja lebih baik atau performa lebih baik bagi perusahaan untuk mendapatkan bonus. Kemudian nomor 3 adalah dia mempelajari pelanggan, dia menambah rute-rute penerbangan favorit yang banyak pelanggan memakai Continental Airlines. Dia mengetahui bahwa Zurich pada saat itu, tahun 1994, adalah rute penerbangan terfavorit oleh pelanggan Continental Airlines di Amerika Serikat. Jadi dia menambah rute-rute penerbangan domestik maupun internasional.
Kemudian nomor 4, dia juga mengontrol biaya-biaya, yaitu dengan penerapan data warehousing, yang tadinya reservasi itu dicek oleh manusia, oleh orang. Dengan data warehousing ini, dia bisa mengeliminasi biaya payroll dan tentunya menambah profit bagi Continental Airlines. Nomor 5, dia berusaha mengubah budaya perusahaan menjadi lebih menyenangkan. Dia menerapkan sistem kerja yang lebih menyenangkan, rapat yang lebih fun, sehingga karyawan itu menjadi lebih termotivasi untuk bekerja. Nomor 2 adalah ketika si Gordon Bethune tadi berhasil membuat performa, Continental Airlines menjadi yang maskapai penerbangan utama di Amerika Serikat. Kemudian di tahun 2004, Gordon Bethune ini pensiun dan digantikan oleh Larry Kenall. Nah, CEO Larry Kenall ini ingin mempunyai ide menjadikan Continental Airlines dari performa utama menjadi favorit bagi masyarakat di Amerika Serikat. Nah, CEO Larry Kenall ini membuat strategi dengan cara real-time business intelligence application. Nah, ini akan saya bahas. Saya akan membahas nomor 1 sampai nomor 3, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertama adalah cara Larry Kenall ini strateginya dengan revenue management and revenue accounting. Dia yang nomor 1 adalah fair design. Dia melacak dampak harga pemesanan dan memberikan diskon khusus kepada pelanggan. Jadi dia biasa kalau kita tahu saat ini adalah flash sale. Jadi di saat-saat terakhir dia memberikan diskon-diskon khusus. Dan dia juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat untuk menggunakan Continental Airlines dan memberikan potongan-potongan harga yang menarik. Jadi dia mempelajari sekali revenue manajemennya ini. Dia memberikan bekerja sama dengan perusahaan Amerika sehingga lebih banyak perusahaan-perusahaan yang ketika melakukan traveling bisnis, dia bisnis traveling, dia menggunakan Continental Airlines. Yang kedua adalah tiket flexi mile. Di tahun 2001, data warehouse itu, tim IT Continental Airlines membuat aplikasi khusus atau software khusus yang disebut dengan Hyperion Intelligence. Yaitu kalau sekarang kita taunya tiket online ya. Jadi kalau pada waktu itu kan belum banyak yang menggunakan tiket online. Nah, Continental Airlines ini melakukan strategi yang lebih bagus sekali dengan membuat salinan tiket yang terstandarisasi. Jadi mereka tidak perlu mencetak tiket dan mengurangi biaya pencetakan tiket kertas dan sebagainya, kertas, tinta dan sebagainya. Ini juga membuat profit perusahaan menjadi lebih baik. Kemudian nomor 2, strategi bisnis dari si Larry Kenall ini adalah airline reservation. Nah, di tahun 2002 ini sebelum tahun 2002, banyak sekali kesalahan-kesalahan sistem reservasi yang dilakukan Continental Airlines sehingga mengakibatkan hilangnya 60.000 reservasi. Nah, dengan terobosan dari Bethune dan Larry Kenall dengan data warehousing tadi, sistem reservasi ini menjadi lebih terintegrasi sehingga agen-agen pesawat ataupun perorangan yang menjual tiket atau e-commerce yang menjual tiket itu bisa terkoneksi langsung dengan sistem Continental Airlines. Sehingga Continental Airlines ini mendapatkan data reservasi yang lebih valid dan lebih tepat sasaran. Dan di mana data warehousing di reservation ini membuat Continental Airlines bekerja sama dengan maskapai-maskapai penerbangan lain. Jadi memang kan ada beberapa penerbangan yang perlu transit atau ganti pesawat. Nah ini dengan adanya airline reservation ini, Continental Airlines dapat bekerja sama dengan maskapai lain sehingga data-data penumpang yang dari Continental Airlines yang berpindah ke maskapai lain bisa dipastikan ada dan tidak ada kesalahan. Jadi penumpang dipastikan mendapat tempat duduk di maskapai penerbangan lain. Yang ketiga adalah si Larry Kenall membuat strategi customer relationship management. Dia menganalisis customer value, di mana dengan data warehousing ini dia memahami siapa dan di mana pelanggan terbaik mereka yang ada di seluruh dunia. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini sebenarnya terobosan dari Bethune tapi dilanjutkan oleh Larry
Terkenal. Jadi pelanggan terbaik Continental Airlines ini berada di Zurich, di mana penduduk Zurich ini lebih banyak memakai Continental Airlines untuk berpergian dibanding masyarakat Amerika lain yang ada, masyarakat Amerika bagian lain yang ada di yang memakai Continental Airlines. Jadi dengan customer value analysis ini dia tahu data-data pelanggan, siapa orangnya, di mana apa pekerjaannya, di mana ia tinggal, sehingga dia bisa juga mengirimkan banyak promosi-promosi kepada pelanggannya. Kedua adalah terobosannya adalah marketing insight, di mana profil pelanggan ini disebarkan ke personal penjualan, manajer pemasaran, dan personal penerbangan untuk melihat berapa banyak orang berpergian dan seperti apa sih nilai Continental Airlines bagi orang tersebut. Nah, nilai dikenal ini yang paling terkenal adalah waktu itu kasusnya pramugari. Jadi pramugari ini bisa mengerti tentang baik sebagai pelanggan mereka yang berkontribusi besar terhadap maskapai. Nah, ini lebih ke mungkin ke pelanggan-pelanggan yang berada di kursi bisnis kelas atau first class. Jadi dia paham betul kebutuhan pelanggan dan mempersiapkan seperti obat-obatan atau selimut ataupun kebutuhan-kebutuhan lain yang pelanggan butuhkan di dalam pesawat. Selanjutnya, a personal touch. Jadi setiap quarter si Larry Kenal dan timnya ini mengidentifikasi 3.000 pelanggan teratas yang paling sering menggunakan Continental Airlines dalam satu quarter tersebut. Nah, nanti 3.000 pelanggan teratas ini si Larry Kenal and tim akan mendapat tulisan akan membuat tulisan untuk pelanggan tersebut. Tulisan-tulisan tangan ini seperti misalnya contohnya, terima kasih telah menggunakan Continental Airlines, bagaimana kabar Anda, atau mungkin ucapan-ucapan seperti happy birthday atau happy Friday dan sebagainya. Jadi pelanggan ini merasa mempunyai connecting relationship yang lebih personal dengan Continental Airlines sendiri. Karena perhatian terhadap tulisan tangan ini, banyak pelanggan yang mendaftar ke President Club. President Club itu seperti membership dari Continental Airlines sendiri. Tentunya dari member Continental Airlines President Club ini, si Continental Airlines ini dapat meraup keuntungan atau revenue dari membership ini, dan itu tentunya juga meningkatkan profit dari Continental Airlines itu sendiri. Selanjutnya adalah dia menciptakan tentang Elite Access. Elite Access ini seperti salah satu fasilitas pelanggan untuk memberikan bentuk check-in, prioritas check-in, pemeriksaan keamanan prioritas, boarding prioritas, bagasi prioritas, dan misalnya ketika pelanggan ingin meningkatkan kursinya dari bisnis class ke first class, dia mendapatkan prioritas. Elite Access ini tidak harus member dari President Club, bisa juga pelanggan di luar member dari President Club bisa juga mendapatkan Elite Access, tapi Elite Access ini hanya untuk pelanggan yang sering menggunakan Continental Airlines dalam berpergian dalam quarter tersebut atau dalam 1 tahun. Nah, dari Elite Access ini, pelanggan merasa bahwa Continental Airlines sangat peduli dan memperhatikan pelanggannya, sehingga banyak pelanggan yang sudah mendapatkan prioritas dari Elite Access ini juga mendaftar pada President Club. Itu beberapa strategi dari Larry Kenal. Untuk strategi selanjutnya, mungkin saya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ara atas pemaparannya. Berikut saya akan menjelaskan tentang, masih dalam topik yang sama, namun lebih mengenai ke aspek operasional dari fungsi bisnis intelligence yang dijalankan oleh tim Continental. Langsung kita mulai mungkin ya. Jadi pada dasarnya dalam dunia maskapai, kegiatan operasi berkaitan dengan seluruh aspek dalam hal membawa konsumen ke tujuan mereka dengan aman, tepat waktu, dan efisien. Operasi yang baik akan dapat mengurangi biaya dengan cara
mengirimkan personel dari tempat yang tepat dalam waktu yang tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Continental mendevelop suatu aplikasi khusus yang bersifat real time yang dapat membantu dengan kegiatan operasi. Berikut gambaran sistem yang di-develop oleh tim Continental. Flight Management Dashboard adalah suatu set tampilan grafis interaktif yang dikembangkan oleh tim Business Intelligence. Tampilan ini dimaksudkan untuk membantu pengoperasian staf agar lebih cepat dalam mengidentifikasi masalah dalam jaringan penerbangan Continental. Dashboard juga digunakan untuk mengelola penerbangan dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan profitabilitas maskapai. Contoh penggunaannya dapat kita lihat di dashboard berikut. Jadi ini adalah gambaran dashboard yang diterapkan di Continental. Dari gambaran dashboard ini kita dapat mengetahui di sini kita dapat memperoleh informasi bahwa flight nomor 978 ini mengalami keterlambatan sebanyak 21 menit untuk mencapai gerbang C37 di sini. Dengan adanya data real time, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 2 orang high value customer yang harus melanjutkan penerbangan ke gerbang C29 dan C24. Dengan adanya keterlambatan dari flight 678, maka untuk kedua customer tersebut akan mengalami keterlambatan juga untuk gerbang C24 selama 12 menit dan C29 selama 20 menit. Dengan mengetahui data ini dari dashboard, maka sebagai manajemen operasi, kita dapat memusatkan perhatian kepada 2 orang high value customer tersebut, mungkin dengan cara memfokuskan koordinasi antara tim kit agent, tim baggage handling, dan juga tim transportasi, memberi bantuan transportasi dari gate-gate ini, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen kita. Next-nya, mengenai real-time flight statistic. Jadi bisnis intelligence kita ini juga dapat menyajikan data indikator kinerja secara real-time dan memberikan statistik yang dibutuhkan. Pada dasarnya, manajemen Continental ini memiliki slogan yang kira-kira berbunyi, kita tidak bisa mengatur apa yang kita tidak bisa ukur. Jadi untuk memanage sesuatu, kita harus bisa mengukurnya tersebut. Apa yang diukur ialah data indikator kinerja ini, dan umumnya dalam dunia maskapai, kurang lebih antara lain indikator kinerja ialah kedatangan tepat waktu, lalu keberangkatan tepat waktu, penanganan bagasi, dan juga data lainnya. Data-data KPI ini terupdate secara real time dan disimpan setiap menitnya. Sehingga setiap harinya manajemen dapat melihat data-data ini, statistiknya seperti apa, kesimpulan yang bisa diambil seperti apa, dan juga dapat menyimpulkan performance dari tim setiap harinya, sehingga dapat melakukan koreksi apabila terjadi kesalahan. Manajemen juga dapat melihat impact secara langsung ketika terjadi delay atau kegagalan terbang. Sehingga dalam keberlangsungan operasi, manajemen dapat memberikan keputusan dengan lebih cepat. Next. Intelligence juga dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk mencegah adanya penipuan. Penipuan-penipuan yang sering terjadi antara lain adanya penjualan tiket dengan harga lebih rendah, pemesanan fiktif, penipuan klaim bagasi hilang, dan penyalahgunaan akun OnePass. Dengan adanya business intelligence, maka diketahui bahwa dalam 1 tahun Continental mampu mengidentifikasi dan mencegah penipuan dengan nilai lebih dari 15 juta per tahun. Next-nya, untuk mendukung strategi first to favorite yang sedang dijalankan oleh Continental, maka teknologi real time ini dan proses terkaitnya sangat penting untuk dijalankan.
Lalu seperti apa teknologi real-time dan proses terkait yang di-develop oleh Continental? Gambarannya, kita akan menjelaskannya di slide berikut, yaitu mengenai data warehouse, lalu juga bentukan data warehouse team yang dibangun oleh Continental, dan bagaimana pengelolaan data warehouse tersebut. Berikut adalah gambaran data warehouse arsitektur yang dibangun oleh Continental. Terdapat tiga bagian utama dalam data warehouse ini. Jadi yang di tengah ini adalah data warehouse-nya sendiri. Jadi data warehouse ini merupakan suatu gudang data digital atau server ya, terpusat yang berisi dengan seluruh data perusahaan, dari mulai data human resource, payroll, lalu data keuangan seperti revenue, hingga data operasional seperti flight statistik yang secara real time maupun tidak, lalu juga data baggage, lalu data aircraft maintenance, semua terrecord, tersimpan. Dan juga di bagian atas ini ialah data eksternal perusahaan. Di sini data bisa bersifat dua arah, input maupun output. Secara input, data yang di-input dari eksternal bisa merupakan data dari customer, contohnya misalnya data booking, dan juga data secara output bisa berupa data feedback terhadap customer tersebut. Saya booking Anda diterima, lalu kita akan melakukan notifikasi kepada customer tersebut. Dan di bagian bawah ini merupakan data dari bagian akses internal perusahaan atau business users, dan juga aplikasi-aplikasi pendukungnya. Di sini ada restricted views, jadi setiap bagian user mempunyai akses yang berbeda. Karena untuk keamanan, menimbang ada banyaknya data di sini. Dan juga disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Setiap user akan memiliki apps yang berbeda juga untuk mengakses data ini. Dan juga mempunyai tingkat security yang berbeda. Oke, next. Ini adalah mengenai data warehouse organization yang dibangun, atau data warehouse team ya. Jadi, Continental mempunyai keseriusan terhadap pengembangan data warehouse ini, sehingga mereka membentuk suatu tim khusus yang dikepalai oleh satu orang director khusus. Tim data warehouse sendiri totalnya 15 orang, dan ini memiliki lintas area. Jadi ada data warehouse manager di Houston, dan juga data warehouse manager di Miami, lalu ada data master data modeler dan user support. Secara garis besar, tim data warehouse ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola data dan mengembangkan dan memelihara infrastruktur IT, dan juga melakukan pemodelan data dan bekerja dengan unit bisnis lainnya untuk mendapatkan input atau pengembangan ke depannya. Lalu next, mengenai data governance. Continental membentuk suatu steering committee untuk data warehouse yang memiliki tanggung jawab memberikan arahan dan panduan untuk data warehouse. Jadi, anggota dari komite ini merupakan tingkat senior, totalnya 30 orang dengan levelnya direktur atau atasnya. Anggotanya juga berasal dari area bisnis berbeda dan merupakan representasi dari wilayah-wilayah masing-masing. Tanggung jawab dari data warehouse steering committee ini ialah menjustifikasi dan menulis permintaan apabila ada tambahan pendanaan, dan juga membantu menetapkan prioritas arah masa depan dari data warehouse. Sekian gambaran tentang gambar business intelligence yang diterapkan oleh Continental. Berikutnya saya akan kembalikan ke moderator, ke Mas Arki. Terima kasih. Baru saja kita telah mendengar presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi studi kasus terkait penerapan real-time business intelligence di Continental Airlines. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu diskusi panel bersama pakar-pakar terkemuka yang telah khusus kita datangkan pada acara hari ini untuk menggali lebih lanjut apa saja hal-hal yang dapat dipelajari dari case Continental Airlines tersebut.
Dari penjelasan tadi, ada dua manfaat data warehousing real-time di Continental. Yang pertama, manfaat bisnis intelijen. Continental telah menginvestasikan sekitar 30 juta US ke dalam real-time warehousing selama 6 tahun terakhir. Dari jumlah 20 juta untuk hardware dan software, dan 10 juta untuk personel. Meskipun investasi ini signifikan, manfaat yang dapat dihitung sangat besar. Secara khusus, selama 6 tahun terakhir, Continental telah merealisasikan peningkatan pendapatan dan penghematan biaya lebih dari 500 juta US dollar dan menghasilkan ROI lebih dari 1000%. Manfaat yang kedua adalah manfaat penerapan Go Forward Plan. Tahap pertamanya, worst to first, menjadi keharusan bagi maskapai Continental untuk mengubah strategi bisnis dan rencana operasional mereka. Gordon Bethune, CEO saat itu, menyadari perlunya perubahan ini. Bethune memulai proses atau mengevaluasi ulang dan merestrukturisasi departemen dan operasi, memahami pelanggan, mengontrol biaya, memastikan operasi yang handal, dan menciptakan budaya perusahaan di mana orang dan karyawan akan senang datang bekerja. Dengan pemahaman itu, Bethune memprakarsai Go Forward Plan. Di bawah tahap ini, Gordon Bethune meningkatkan armada maskapai penerbangan, mengatur ulang struktur manajemen, dan rute tujuan baru ditambahkan. Tahap kedua yaitu First to Favorite. Pada akhir tahap pertama, perusahaan mengalami peningkatan signifikan dalam operasi dan reputasi mereka. Tetapi Continental belum mengatasi masalah informasi yang membatasi kemampuannya untuk mempelajari lebih lanjut tentang pelanggan. Perhatian tahap ini lebih ke arah mengembangkan struktur teknologi. Gordon Bethune dengan memulai rencananya, dia tahu bahwa maskapai penerbangan tidak akan bergerak sejauh ini tanpa dukungan sistem informasinya. Dia memiliki visi perusahaan dengan meletakkan semua informasi yang dibutuhkan karyawan at their fingerhand. Karena dengan up-to-date information, orang tidak hanya akan membuat keputusan yang tepat, tetapi akan melihat peluang baru. Baik, menarik nih Mas Budi, benefit yang didapatkan dari menjalankan bisnis intelijen. Lantas, seperti apa implementasi yang dilakukan oleh Continental Airlines pada saat itu? Grup IT perusahaan memberikan tanggung jawab untuk proyek tersebut dan memulai implementasinya dengan panduan beberapa hal dasar seperti pengembangan EDW bersifat in-house, EDW milik perusahaan pengguna, di mana mereka melakukan apa yang mereka inginkan dengan data dan bukan grup teknologi yang mengolahnya. Yang ketiga adalah menerapkan satu bidang subjek pada satu waktu. Bidang subjek adalah sumber EDW yang mewakili fungsi bisnis perusahaan seperti pemesanan, pendapatan, pelanggan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dan penggajian. Yang keempat adalah buat data waktu nyata tersedia di mana dan kapan saja dibutuhkan. Yang kedua adalah penerapan bisnis intelijen yang berhasil. Sistem tersebut telah memberikan gambaran penuh kepada perusahaan tentang profil pelanggan, memungkinkan mereka mengidentifikasi pelanggan yang berharga dan frequent flyer, memberikan layanan terbaik, menarik pelanggan baru, mengurangi masalah pemesanan, dan penanganan bagasi yang lebih baik. Menyediakan real-time data adalah keputusan penting dalam strategi perusahaan. EDW menyediakan penyimpanan data yang tepat waktu, terperinci, dan konsisten secara logis untuk pengambilan keputusan bisnis, strategi, dan logistik, dan bahkan waktu yang nyata. Oke, dari yang saya pelajari pada kasus ini, saya mempunyai kesimpulan bahwa yang dilakukan oleh Continental Airlines adalah menggunakan 3 aplikasi data warehouse, yaitu 1, Demand Driver Dispatch atau pengiriman berdasarkan permintaan. Sebelumnya disampaikan bahwa Continental Airlines mengoperasikan penerbangan tanpa sepenuhnya paham kontribusi penerbangan yang dilakukan terhadap profitabilitas perusahaan. Tetapi setelah adanya aplikasi data warehouse, Continental dapat membuat aplikasi Demand Driver Dispatch yang mengkombinasikan informasi perakiraan data pendapatan dengan jadwal penerbangan dari gudang data. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan pesawat. Contohnya, sistem Triple D ini dapat mungkin merekomendasikan untuk menggunakan pesawat yang lebih besar
dengan penerbangan yang mempunyai permintaan cukup tinggi. Aplikasi di Mind Driver Dispatch tersebut telah menghasilkan sekitar $5 juta per tahun dalam penghasilan tambahannya Continental Airlines. Yang kedua adalah goodwill letters atau kita kenal dengan surat kompensasi. Maskapai telah melakukan tes selama 8 bulan kepada pelanggan untuk meneliti bahwa isyarat niat baik sekecil apapun ke pelanggan sangat penting untuk membangun loyalitas. Analis pemasaran di Continental Airlines menggunakan data warehouse ini untuk menggabungkan data profitabilitas dan algoritma catatan pelanggan untuk dapat mengidentifikasi high value customers. Tim pemasaran akan membagi high value customer ini menjadi 3 kelompok pelanggan. Ketika terjadi suatu hal, kelompok pelanggan ini akan mendapatkan perlakuan khusus sesuai kelompoknya. Contohnya, jika ada penundaan penerbangan, ada kelompok yang menerima surat permintaan maaf, ada kelompok yang menerima surat dan mendapatkan uji coba keanggotaan ruang tunggu di bandara yang berbayar, atau mereka menamakannya President's Club. Dan kelompok ketiga tidak ada pemberitahuan sama sekali. Hal ini terbukti bahwa hampir 30% pelanggan yang menerima keanggotaan free trial President's Club memutuskan untuk bergabung menjadi anggotanya, dan hal ini menghasilkan tambahan pendapatan senilai 6 juta untuk Continental Airlines. Aplikasi yang ketiga adalah aplikasi Group Snoop, atau aplikasi yang mengacu kepada aturan tarif dan kontrak untuk menghindari resiko dan dampak keuangan bagi adanya penumpang no-show dalam suatu penerbangan. Karena dampak penumpang yang tidak hadir ini berpengaruh pada jumlah akhir penumpang yang naik pada suatu penerbangan. Continental Airlines memberlakukan deposit fee muka atau kewajiban kontrak lainnya yang diperlukan untuk pemesanan grup yang terdiri dari 10 orang atau lebih yang berpergian bersama. Jika grup ini tidak terwujud, pasti akan berdampak finansial bagi maskapai yang sangat signifikan. Kadang-kadang ada agen yang memang mengubah pesanan lebih kecil menjadi grup, tetapi ternyata pemesanan tersebut hanya untuk mengamankan tempat. Nah, jadi untuk aplikasi Group Snoop ini, mereka akan menggunakan data pemesanan dan data dari warehouse yang mereka miliki. Aplikasi ini akan mengurutkan reservasi berdasarkan agen pemesanan dan agen perjalanan, dan kemudian mengidentifikasi ID agen perjalanan tersebut dengan rencana perjalanan yang sama. Jadi bisa dilihat bahwa mana yang benar-benar grup booking yang sudah dibayar atau hanya yang sekedar mendapatkan tempat saja. Untuk itu, Continental Airlines akan mendapatkan ketersediaan kursi yang lebih akurat dan meminta agen perjalanan untuk selalu mematuhi persyaratan pemesanan grup. Sebesar $2 juta dapat dihemat oleh Continental Airlines dengan pemanfaatan aplikasi Group Snoop ini. Tadi Mas Farhan sudah menjelaskan mengenai data warehouse arsitektur seperti yang tergambar dalam materi paparan kasus Continental Airlines yang dibawakan oleh Mas Farhan. Menarik ini penjelasannya. Lantas, apa yang membedakan antara traditional data warehouse dengan real-time data warehouse? Baik, Mas Arki. Saya coba bantu jelaskan perbedaan antara traditional data warehouse dengan real-time data warehouse. Jadi ini kata kuncinya di traditional dan real-time ya, seperti yang diterapkan di Continental Airlines. Data History Enterprise Data Warehouse, atau yang biasa disingkat dengan EDW, telah memberikan maskapai Continental keputusan strategis yang lebih baik dan lebih efisien untuk rencana jangka panjang. Sementara data real-time yang up-to-date berupa Autonomous Data Warehouse atau yang disingkat ADW, yang populer pada saat itu yang dikembangkan oleh Oracle, memberikan keuntungan untuk mengambil keputusan taktis yang efektif terkait dengan hari-hari operasional.
Nah, penerapan EDW dan ADW ini menciptakan manajemen hubungan pelanggan yang proaktif, memiliki akses data segmentasi pelanggan yang canggih, dan kemampuan untuk melihat satu profil waktu secara real time dari pelanggan manapun, sehingga tim CRM, Customer Relationship Management, dapat membuat keputusan yang sangat efektif tentang cara melayani pelanggan mereka. Kita coba bandingkan antara ADW dan EDW. Di ADW ini bahwa data itu terintegrasi, logiknya itu konsisten dan disimpan dalam data secara reguler, sehingga data operasional itu tersedia secara up to date. Sementara di EDW itu bercerita hanya data histori saja, data lama. Nah, di ADW ini situasi yang kritis itu dapat dianalisa dan dapat ditentukan, diperkirakan apa yang akan terjadi. Sementara kalau EDW kan tadi kita bicara dengan bank data ya, data histori ini tidak bisa menganalisis, dan ini datanya juga data yang lama gitu. Balik lagi ke ADW, ini memberikan nilai tambah bagi customer sehingga dapat diidentifikasi on spot. Kalau di ADW tidak bisa sama sekali. Kemudian kembali ke ADW lagi, respon kepada delay, keterlambatan penerbangan atau melakukan rebooking itu bisa dilakukan dengan efisien dan cepat. Kalau DW jelas juga tidak. Dan satu lagi, logistik dan operasional isu itu bisa diselesaikan saat itu juga di tempat. Sementara di EDW ini membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Karena ini tadi, di EDW itu hanya bercerita bank data saja. Jadi tergambar jelas bahwa antara ADW itu bentuk pemanfaatan big data dari EDW, di mana data diolah baik data yang lalu dengan data yang saat kejadian tersedia, dengan tren data yang ada. Jadi kalau sekarang itu dikenal dengan artificial intelligence untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Demikian Mas Afif. Oke, lalu bagaimana sebenarnya keuntungan dari strategi yang sudah diterapkan oleh Continental Airlines yang merupakan real-time system? Oke, mungkin saya bisa tambahkan penjelasan dari Mas Budi tadi bahwa manfaat dari pemanfaatan real-time business intelligence dan data warehouse yang dilakukan oleh Continental Airlines, diantaranya dari aspek marketing, Continental Airlines dapat melakukan segmentasi pelanggan, menentukan target pemasaran, customer retention, customer acquisition, optimalisasi channel, dan melakukan kampanye untuk menggunakan data warehouse. Promosi yang ditargetkan menghasilkan penghematan biaya dan pendapatan tambahan sebesar 15 sampai 18 juta dolar per tahunnya. Program CRM yang tadi ditargetkan, yang tadi dijelaskan oleh Mas Budi, ditargetkan pula untuk menghasilkan 150 juta dolar pendapatan tambahan dalam 1 tahun, di mana pada saat yang sama industri penerbangan lain justru turun sebesar 5%. Nah, tujuan Continental dalam 1 tahun terakhir adalah meningkatkan jumlah perjalanan. Terhitung ada peningkatan rata-rata sebesar 800 dolar untuk masing-masing pelanggan dari 35.000 pelanggan yang memang loyal. Dari aspek corporate security, Continental Airlines mampu mengidentifikasi dan mencegah penipuan lebih dari 30 juta dolar selama 3 tahun terakhir. Begitupun untuk pemanfaatan teknologi informasi. Warehouse teknologi yang telah digunakan
meningkatkan manajemen data terpusat secara signifikan dengan penghematan biaya modal $20 juta dan $15 juta biaya yang dapat dihemat untuk recurring manajemen. Dari aspek manajemen pendapatan, perusahaan dapat memperkirakan permintaan yang telah menghasilkan pendapatan tambahan sebesar $5 juta. Dengan desain dan analisa tarif yang dilakukan, dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengukur dampak penjualan tiket, dan aktivitas ini diperkirakan menghasilkan $10 juta per tahunnya. Juga analisa full research tadi telah merealisasikan penghematan $20 juta melalui overbook system dan penjadwalan berdasarkan permintaan atau demand driver dispatch. Melanjutkan penjelasan dari Mbak Dina, saya coba menyimpulkan lesson learned atas aktivitas IT strategi dan balance scorecard yang dilakukan Continental Airlines. Pengalaman di Continental itu mengkonfirmasikan bahwa kunci sukses yang umum diketahui untuk inisiatif informasi teknologi di seluruh perusahaan itu adalah kebutuhan sponsor, keterlibatan manajemen senior, keselarasan yang erat antara strategi dengan TI, strategi bisnis dan TI-nya. Kemudian pemilihan teknologi yang cermat tentunya. Komunikasi ini juga terus harus berkelanjutan, dan visi peta jalan yang jelas ini memberikan bisnis untuk menggerakkan teknologi. Nah, kita bisa mengambil lesson learn yang utama tentang pengembangan dan implementasi BI secara real time di Continental sebagai berikut. Pertama adalah prepare early on for real time BI. Jadi para profesional BI yang berpengalaman tahu bahwa ada permintaan terus-menerus untuk data yang lebih up-to-date. Permintaan ini terutama berlaku untuk aplikasi yang berhadapan langsung dengan pelanggan atau memantau proses bisnis penting. Bahkan dengan data warehousing yang tradisional ini, tren data selalu dibutuhkan untuk pembaruan yang secara berkala, sehingga Continental dapat beralih ke real time dengan cepat. Karena arsitekturnya itu dirancang dengan mempertimbangkan secara real time. Jadi ketika bisnis membutuhkan informasi secara real time, warehouse sudah siap mengirimkan. Lesson learn yang kedua adalah recognize some data. Jadi tidak bisa tidak bahwa real time keputusan untuk memindahkan tambahan itu harus dilakukan dengan hati-hati. Data harus se-up-to-date mungkin, biayanya rendah, dan tujuan penggunanya jelas. Nah, salah satu alasan untuk berhati-hati karena data feeding real time itu biasanya lebih sulit dikelola. Nah, proses waktunya yang nyata ini seperti aliran data transaksi ke dalam queue-nya, dalam antriannya, harus dipantau ini terus-menerus. Karena kalau misalnya masalah terjadi sepanjang hari, itu bisa membuat batch-nya itu jadi terhambat juga. Dan jika terjadi masalah dengan datanya ini, masalah tersebut harus segera diatasi, sehingga bisa memberikan tekanan pada persyaratan pegawai. Jadi ada semacam yang caretaker yang bertanggung jawab di situ. Nah, selain itu, hardware mungkin diperlukan tambahan agar beban atau backup datanya itu terjamin. Selanjutnya, untuk mendapatkan feeding data yang real time ini, beberapa sistem sumber tentunya bisa jadi sangat mahal untuk diterapkan. Tapi ini kembali lagi dengan cost and benefit. Karena faktor-faktor ini data tuh hanya yang up to date, biaya rendah, dan penggunaan jelas tadi seperti yang di awal. Nah, yang ketiga, lesson yang ketiga, seringkali sulit untuk membuat pengguna awalnya berpikir out of the box. Mereka biasanya menginginkan sistem baru itu mereka persis sama seperti mereka yang sudah-sudah. Jadi keengganan untuk mengubah dari kebiasaan. Mereka butuh bantuan untuk memvisualisasikan apa yang dapat dilakukan informasi real time bagi mereka. Jadi begitu mereka menghargai apa yang mungkin, lebih cenderung mengatakan bantu saya untuk mengubah cara kita berbisnis.
seperti itu akan selalu bantu saya. Nah, staf data warehousing di Continental ini mengatasi masalah ini dengan mengembangkan prototype untuk memperlihatkan apa yang mereka bisa tampilkan. Salah satu contoh adalah aplikasi peta Concourse yang dijelaskan sebelum ini materi oleh rekan saya. Ketika pengguna melihat bagaimana data dapat digambarkan dengan cara grafis, sekumpulan data aktual, warna, dan arti khusus, sehingga mudah untuk dipahami oleh pengguna bandara. Jadi ide ini bisa muncul dan bagaimana waktu nyata dapat membantu mengoperasikan buku itu dengan lebih baik. Nah, di Continental, tantangannya itu pada saat itu adalah menemukan waktu untuk mendukung banyak ide yang dimiliki pengguna. Kemudian, lesson yang keempat, kita juga paham ya, di banyak perusahaan, staf data warehousing itu umumnya memiliki kepandaian teknis yang kuat. Tapi pengetahuan bisnisnya itu terbatas. Sedangkan di sisi lain, yang memiliki pengetahuan bisnis memiliki keterampilan teknis yang terbatas. Nah, kedua staf yang mempunyai kemampuan yang berbeda, kalau seandainya dipadukan, itu akan menjadi kekuatan. Jadi, di Continental, perubahan itu sangat bertahap. Mereka melakukan secara bertahap. Jadi, personel gudang data yang bekerja paling dekat dengan pengguna bisnis, dia juga harusnya memiliki pengetahuan bisnis yang cukup. Sebaliknya juga gitu, yang mengerti pengetahuan bisnis juga sebaiknya dia setidaknya mengetahui bagaimana mengembangkan keterampilan teknis yang penggunaan data tersebut. Nah, pergeseran keterampilan ini secara bertahap itu pelan-pelan akan mengurangi pembagian yang signifikan. Artinya tidak terkotak-kotak lagi dan memastikan bahwa data di Continental itu yang di warehouse-nya itu bisa mendukung kegiatan bisnis. Nah, yang kelima, ini perlu dengan keputusan strategis dan taktis juga untuk memiliki karakteristik yang berbeda. Namun tentunya ini harus hidup berdampingan dalam lingkungan warehouse yang sama. Dalam hal dukungan keputusan strategis, biasanya itu melibatkan analisis data jumlah yang besar, yang harus diiris, dipotong dengan berbagai cara untuk melihat data tersebut. Nah, dengan dukungan keputusan taktis ini yang lebih cenderung ke operasional, seringkali membutuhkan akses yang berulang dan menganalisis data dalam jumlah terbatas. Sementara waktu responnya itu dalam hitungan sedetik. Nah, dukungan yang berhasil untuk keduanya membutuhkan solusi bisnis dan teknis. Kalau dari sisi bisnis, prioritas harus ditetapkan dulu untuk pemeriksaan query itu dari pengguna dan aplikasi. Jadi query itu taktis, misalnya prioritasnya mana yang lebih tinggi, bagaimana cara pengumpulan, dan bagaimana cara mengenali prioritas itu sendiri. Nah, di Continental, query teknis yang mengakses catatan ini masuk dalam kategori prioritas tinggi. Jadi aplikasi continental.com itu harusnya memerlukan waktu respon yang seketika itu juga, sehingga semua beban dan batch yang disetel ke prioritas rendah itu menjadi umpan untuk disetel ke prioritas sedang. Dengan demikian pengguna yang melakukan ad hoc itu harusnya dalam level prioritas menengah. Dan yang keenam, lesson yang keenam, bahwa untuk satu hal bahwa persyaratan kinerja untuk dia itu waktunya nyata. Misalnya waktu respon, waktu henti. Ini mirip banget dengan sistem operasional. Sebenarnya personal yang sama atau yang memiliki keterampilan serupa dapat digunakan untuk keduanya. Sementara sistem pendukung keputusan dan operasional sebelumnya mungkin telah memiliki standar sendiri. Karena kebutuhan untuk integrasi sistem yang lebih dekat, standar umum menjadi lebih penting. Di hampir semua kasus, warehouse itu harus kompatibel dengan standar IT secara keseluruhan.
Selain itu juga data warehouse harus mengetahui setiap perubahan yang akan datang pada sistem operasional apapun yang menyediakan data real time, karena perubahan ini dapat berdampak dan berpotensi mengganggu operasional dari Continental Airlines. Dan yang terakhir, yang ketujuh, real-time BI doesn't deliver value unless downstream decision-making in business process are changed. Ini ada 3 sumber latensi sebetulnya dalam BI real-time. Pertama adalah waktu untuk mengekstrak data dari sistem data itu sendiri, kemudian waktu untuk menganalisis data, dan yang ketiga adalah waktu untuk menindaklanjuti data tersebut. Ini tahapannya mulai dari mengekstrak, menganalisis, dan menindaklanjuti. Nah, 2 yang pertama ini dapat diminimalkan dengan menggunakan teknologi. Ini bisa dikerjakan secara cepat dengan teknologi. Nah, yang ketiga ini membutuhkan orang dan proses untuk berubah. Kecuali pengambilan keputusan hilir dan proses bisnis diubah untuk memberikan data real time. Jadi, data menurun secara eksponensial dengan berlalunya waktu. Demikian penjelasannya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya kembalikan ke moderator. Luar biasa sekali penjelasan dari para panelis kita. Semoga bisa berguna untuk lebih menambah wawasan kita semua. Demikian berakhir sudah sesi diskusi panel kita untuk pembahasan studi kasus real-time business intelligence di Continental Airlines.